Begitu pula disebutkan Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Azim Al-I'tisam, ada sebuah kisah zaman rahmatullah yang sangat menarik, kita nukilkan di sini. Kisah rajulin min ulama'i daulah. Jadi ada seseorang, dia adalah merupakan mungkin kalau dibilang premannya kampung, di mana dia suka memukul dan sebagainya. Dan disifatkan orang ini berani, ya istilahnya kalau kita orang Makassar rewa. Maka satu saat orang ini salat bersama dengan Ibnu Mujahid. Salat bersama dengan seorang ulama Ibnu Mujahid. Maka Ibnu Mujahid ini setiap kali setelah melaksanakan salat 5 waktu tidak berdoa secara berjamaah. Tapi ada pun orang yang ini, orang yang mungkin yang kuat, yang rewa, yang hebat ini, merasa jagoan, mengatakan kalau Ibnu Mujahid ini, dia kemudian mengatakan kepada jamaah yang lainnya, kalau Ibnu Mujahid ini tidak berdoa secara berjamaah setelah melaksanakan salat 5 waktu, maka saya akan tebas lehernya. Akhirnya perkataan orang ini pun kemudian disampaikan kepada Ibnu Mujahid. Tayyib. Maka jamaah khawatir jangan sampai orang tersebut benar-benar akan memenggal kepala Ibnu Mujahid, karena Ibnu Mujahid tidak mengamalkan apa yang dia inginkan. Jadi orang ini mungkin sudah terbiasa dengan amalan bid'ahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah zaman rahmatullah bahayanya bid'ah. Jadi mengapa kita senantiasa mengingatkan kaum muslimin agar menjauhi amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan bid'ah yang tidak ada nukilannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena jangan sampai zaman rahmatullah amalan bid'ah tersebut sudah dijadikan wajib di dalam dirinya, bahkan harus. Dan kalaupun ada orang yang menyelisihinya, maka dia akan menghardiknya, mencacinya, memakinya, bahkan memarahinya, bahkan sampai ingin membunuhnya, sampai seperti yang terjadi oleh Ibnu Mujahid. Maka Ibnu Mujahid mengatakan, hasbi Allah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungku. Dan mengapa yang terjadi zaman Allah Subhanahu wa taala? Ketika berada di esok harinya, maka jamaah mendatangi orang tersebut, kemudian memenggal kepalanya. Maka inilah zaman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bahayanya perkara bid'ah, karena perkara bid'ah ini membuat kaum muslimin terpecah belah. Jadi bukan ahli sunnah wal jamaah, salafiyun atau yang mereka gelar wahabi yang membuat perpecahan, yang membuat kaum muslimin semakin jauh dari agama, bukan zaman rahmatullah. Tapi ahlul bid'ah inilah yang membuat kaum muslimin semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kaum muslimin semakin terpecah belah. Jadi ada di masjid kita kadang dapatkan, di masjid ini kadang melakukan amalan ini, di masjid itu kadang melakukan amalan tertentu, di masjid sana melakukan amalan yang menurut mereka baik. Maka dikembalikan semuanya kepada sunnah zaman rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Maka tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat di sini adalah Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, ala fahmi salafil ummah. Maka semua amalan ini yang kita lakukan dikembalikan kepada sunnah, dikembalikan kepada dalil, dikembalikan kepada sumber pendalilan yang jelas, Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka kemudian orang itu karena ingin membunuh Ibnu Mujahid, karena Imam Ibnu Mujahid tidak mengamalkan doa secara berjamaah setelah melaksanakan salat 5 waktu, daripada dia membunuh Ibnu Mujahid, maka jamaah berinisiatif untuk membunuh orang tersebut. Maka qadar Allah ma syaa wa fa'al.